الذي أنزل علينا الكتاب المبين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفسير يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bersyukur kita kehadiran Allah setelah sekian lama. Malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam salah satu taman sorga yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu yang mulia. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ajarannya menuntun kita ke jalan yang benar dan syafaat darinya akan membawa kita ke dalam surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita dalam materi tafsir Al-Quran ini yang terakhir, mudah-mudahan masih ingat Bapak dan Ibu, walaupun itu sekitar 10 bulan yang lalu, adalah kita sudah masuk pada surah Al-Fatihah, tapi baru pengantar surah meliputi jenis surah tersebut, surah Makkiyah, turun sebelum Rasul hijrah. Nama surah tersebut 12, sebagian ulama menyebut sampai 20. Keutamaan dari surah tersebut, bahkan kita sudah masuk pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan penafsirannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Masih ingat kira-kira Bapak Ibu? Insya Allah ya. Maka kalau begitu, malam hari ini kita lanjutkan. Tentu masuk kita kepada ayat berikutnya, tepatnya ayat kedua dari suratul Fatihah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masing-masing ayat ini kalau dijelaskan itu bisa per ayat itu sekali pertemuan pengajian. Jadi kalau suratul Fatihah ayatnya saja sudah 7, tambah sebelumnya a'udzubillah 8, tambah setelahnya amin, itu 9 kali
pengajian. Jadi hampir setahun hanya surah Al-Fatihah. Oleh karena itu kita peringkas. InsyaAllah malam hari ini kita sampaikan tafsirannya dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai waladhdallin, bahkan aminnya secara ringkas kita sampaikan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu itu alif lamnya menunjukkan istighraq. Semua bentuk pujian, ada pujian dari Allah kepada dirinya, ada pujian Allah kepada makhluknya, ada pujian makhluk kepada Allah Tuhannya, dan ada pujian makhluk kepada makhluk sesamanya. Segala bentuk pujian itu lillah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada yang memuji kita, berarti ada makhluk manusia memuji makhluk juga kita, maka disunnahkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena pujian itu milik Allah. Juga disunnahkan diucapkan astaghfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah, karena sesungguhnya aku tidak layak mendapatkan pujian itu. Kemudian disunnatkan mengatakan Allahumma ij'alni khairan mimma taqulun mimma tadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari yang mereka katakan atau dari yang mereka sangkakan, karena itu yang mereka lihat. Kemudian waghfirli, ampuni aku, mimma la ta'lamun, dari apa yang mereka tidak tahu. Mereka memuji itu karena yang mereka tahu, yang mereka nampak yang bagusnya. Sedangkan kalau mereka nampak, kalau mereka tahu yang tak bagusnya, mereka tidak akan demikian. Maka ampuni aku dari apa yang mereka tidak tahu, jadikan aku lebih baik dari yang mereka tahu, yang mereka lihat, yang mereka sangka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Selanjutnya, pujian itu adalah as-sana bil lisan, yaitu sanjungan dengan lisan. Maka kita ucapkan segala puji bagi Allah, alhamdu, asyukuru. Sebab apa? Karena nikmat dan segala macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.